Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 3. Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mem Tin Mon, penerbit Yayasan Hadayawatu, cetakan kedua Februari 2011, revisi. Bab 2. Teka-teki kehidupan yang dalam dan halus. A. Bisakah kehidupan berasal dari materi? Seperti halnya kloning binatang yang sudah berhasil, maka kloning manusia juga akan sukses seperti yang sudah didiskusikan dengan alasan-alasan dari sudut pandang Abhidhamma pada bab sebelumnya. Akan tetapi, ilmuwan akan mendapatkan kesulitan menjelaskan mengapa ini akan berhasil sukses, karena mereka sudah menerima prinsip semua kehidupan berasal dari kehidupan. Bagaimana mereka menerangkan bahwa suatu makhluk hidup dilahirkan dari sebuah sel yang sebenarnya materi yang tidak bernyawa? Begitu pula halnya bayi tabung yang dihasilkan dari sel telur seorang ibu yang dibuahi oleh sel sperma seorang ayah. Dua sel itu adalah materi yang tidak bernyawa. Sekali lagi, ilmuwan akan mengalami kesulitan menjelaskan bagaimana seorang bayi bernyawa dilahirkan dari dua sel materi. B. Teori genetik. Dalam dunia flora yang tidak bernyawa, penyerbukan antara serbuk sari dan putik akan menjadi benih yang akan menghasilkan suatu tanaman yang mirip dengan ibu tanaman itu, dan tanaman yang baru akan menghasilkan buah pada waktunya seperti induk tanaman tersebut. Dalam dunia manusia, anak laki-laki dan anak perempuan menyerupai orang tua mereka hanya pada aspek-aspek tertentu dalam wajah, dan beberapa anak berbeda secara keseluruhan dari orang tua mereka. Orang tua mereka mempunyai kulit yang coklat, rambut hitam, dan mata hitam. Sedangkan anak laki-laki dan perempuan mereka mempunyai kulit putih, rambut pirang, dan mata biru seperti anak-anak berbangsa Inggris. Bagaimana ini bisa dijelaskan dengan teori genetik? Menurut teori genetik, sebuah sel hanya bisa menghasilkan jenis sel yang sama. Pada saat terjadi konsepsi, embrio bermula dari sebuah sel tunggal, yaitu sel telur yang dibuahi. Ketika sel tumbuh menjadi seorang bayi, banyak variasi sel baru terbentuk. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Demikian pula, jika manusia pertama yang diciptakan, Adam, mempunyai kulit yang putih, rambut pirang, dan mata biru, bagaimana kita bisa memberikan keterangan yang memuaskan tentang keberadaan orang China dan Jepang yang mempunyai kulit kuning, rambut hitam, dan mata hitam? Orang Myanmar, orang Thailand, orang Indonesia dengan kulit coklat, rambut hitam, dan mata hitam. Dan orang negro dengan kulit hitam, rambut hitam keriting, dan mata hitam. Dalam kasus bayi kembar yang serupa, dijelaskan bahwa sel telur yang dibuahi atau zigot memecah menjadi dua sel, dan dua sel ini berkembang secara terpisah membentuk dua bayi. Bayi kembar serupa ini berbeda satu sama lain kemampuan mental mereka, seperti ketangkasan, temperamen, minat, intelektual, bakat, nasib, dan tujuan mereka. Ilmuwan tidak bisa menawarkan penjelasan yang memuaskan tentang perbedaan-perbedaan ini. Masalah yang paling serius adalah memberikan alasan yang memuaskan untuk munculnya batin dan kehidupan selain materi, yaitu dua sel fisik yang dikenal sebagai sel telur dan sel sperma. Ilmuwan tetap diam dalam masalah ini. Biarkan dahulu masalah pembentukan batin selain materi. Ilmuwan tidak mengetahui apakah sebenarnya batin itu. Batin adalah unsur mental yang terdiri dari kesadaran dan faktor-faktor batin.
Ilmuwan sudah tentu mengabaikan kebenaran alam kesadaran dan faktor-faktor batin, dan bagaimana yang terakhir mempengaruhi pikiran menjadi baik dan pintar atau menjadi jahat dan paling merusak di dunia ini. Ketika mereka tidak mengetahui karakteristik dan fungsi unsur batin, mereka cenderung menganggap otak berfungsi sebagai pikiran. Hal ini membuat masalah menjadi lebih buruk, karena otak hanyalah materi, dan otak tidak tahu apa yang baik atau buruk, apa yang benar atau salah, apa yang menjadi tujuan mulia dalam hidup ini. Teori tentang otak akan menghambat kemajuan dan perkembangan batin pada tingkat yang paling mulia untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan abadi. Jadi sangat penting untuk mengerti dengan jelas bagaimana pikiran mengendalikan nasib dan tujuan tiap individu melalui properti karma. C. Kehidupan masa lalu dan kehidupan masa yang akan datang. Sesungguhnya luar biasa bahwa ilmuwan sudah bisa membuat penyelidikan yang sistematis tentang dasar pembentukan fosil, radioaktif karbon, dan lain sebagainya, dan menawarkan perkiraan yang memadai tentang umur bumi kita dan evolusi kehidupan pada tingkat yang bervariasi sepanjang sejarah. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa mempelajari kehidupan lampau dari setiap makhluk hidup. Mereka juga tidak mempunyai alat yang bisa mempelajari kehidupan yang akan datang dari setiap individu. Begitu pula, mereka yang percaya Tuhan, yang berdoa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, dan mengendalikan segala sesuatu, tidak mengatakan apapun tentang kehidupan masa lampau yang tidak terhitung jumlahnya dari suatu individu, karena mereka tidak mengetahui kehidupan-kehidupan tersebut. Sekali lagi, dalam aliran berketuhanan, tidak ada kehidupan yang akan datang segera setelah kematian, karena tiap individu harus menunggu hari pengadilan. Ilmuwan percaya bahwa seorang manusia memperoleh kehidupan dari kombinasi sel telur dan sel sperma orang tuanya. Maka, tidak akan ada kehidupan masa lalu dalam kepercayaan itu. Lagi pula, tidak akan ada suatu kehidupan yang akan datang setelah kematian. Setiap manusia hanya bisa hidup sekali, dan perbuatan baik atau buruk tidak membuahkan hasil apapun setelah kehidupan ini. Sehingga dia tidak akan peduli untuk melakukan perbuatan baik seperti berdana, melaksanakan peraturan moralitas, dan berlatih meditasi. Dia hanya akan berusaha menikmati kesenangan indera sebanyak mungkin. Kehidupan semacam ini tidak akan menuntun ke jalan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini, dan hanya akan menuntun ke kelahiran kembali yang sengsara setelah kematian. Jadi ini kerugian yang sangat besar baginya. Dalam agama Buddha dan Hindu, ada yang disebut sangsara, lingkaran tumimba lahir. Jumlah kehidupan masa lalu setiap makhluk hidup tidak terhitung banyaknya, dan setiap makhluk akan hidup dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya di masa yang akan datang, sampai suatu waktu dia terbebaskan dari penderitaan lingkaran tumimba lahir atau sangsara. Ada bukti nyata untuk menunjukkan bahwa tiap individu pernah hidup di masa lampau hingga kehidupan ini, dan dia akan terlahir kembali di kehidupan yang akan datang segera setelah kematiannya. Bukti-bukti ini tidak bisa disangkal, dan mereka seharusnya tidak diabaikan. Suatu penjelasan yang masuk akal tentang kesinambungan kehidupan setiap individu harus dicari, dan persiapan yang terbaik harus dilakukan, sehingga kita bisa hidup berbahagia dalam kemakmuran di setiap kehidupan yang akan datang. Bab 3. Bukti-bukti kehidupan lampau. Saya sudah mengumpulkan banyak bukti nyata dan ilmiah untuk membuktikan dengan pasti
bahwa ada kehidupan lampau dan kehidupan yang akan datang dari setiap individu dalam buku saya. Bukti ilmiah kehidupan lampau dan kehidupan yang akan datang. Karena banyak yang berminat pada buku itu, buku tersebut telah dicetak ulang sebanyak 7 kali dalam bahasa Myanmar. Orang yang berminat bisa membaca secara terperinci tentang kehidupan lampau dan yang akan datang dari beberapa individu terkemuka dalam buku itu. Di sini saya akan menggambarkan bukti-bukti ini secara singkat, tapi tepat untuk membuat masalah menjadi jelas. Bukti-bukti berikut ini mendukung kehidupan lampau yang nyata. 1. Ada orang-orang yang mengingat kehidupan lampau mereka di seluruh dunia. 2. Bayi-bayi yang mempunyai kemampuan luar biasa atau ajaib ada di seluruh dunia. 3. Kehidupan lampau dapat diingat melalui regresi dengan hipnosis. 4. Kehidupan lampau bisa diketahui dengan kekuatan supranatural. 5. Kehidupan lampau bisa diketahui dengan meditasi pandangan terang. A. Orang-orang yang ingat kehidupan lampau mereka. Ada orang-orang di seluruh dunia yang bisa mengingat kehidupan lampau mereka dengan benar. Dalam agama Buddha, orang-orang ini disebut mencapai kebijaksanaan yang dikenal sebagai Jatisara Nyana. Orang yang ingin mencapai kebijaksanaan ini bisa membuat suatu pengharapan pada saat mereka melakukan perbuatan baik. 2 orang terkenal yang mempunyai kebijaksanaan ini dan mereka masih hidup sekarang di Yangon adalah Dr. Tahla dan U Aye Naing. 1. Dr. Tahla adalah seorang spesialis penyakit kulit dan seorang pensiunan profesor pada Institut Kedokteran. Dia dulu adalah seorang perawan tua dengan nama Dao Shui Mai dalam kehidupan lampaunya. Dao Shui Mai menyumbangkan tanah pertanian, rumah, dan kekayaannya pada sebuah wihara Buddha dan membuat suatu pengharapan menjadi seorang laki-laki intelektual dalam kehidupannya yang akan datang. Pengharapannya terkabul. Bahkan bekas luka terbakar pada dada Dao Shui Mai dipindahkan pada dada Dr. Tahla. Referensi dari Dr. Men Timon, Scientific Evidence for Past Existence and Future Existence, diterbitkan dalam bahasa Myanmar, cetakan ke-7, halaman 196-200. 2. U Aye Naing adalah pensiunan wakil direktur dan penasehat pada Kementerian Agama. Dia bisa mengingat kehidupan lampaunya sebagai seorang pemimpin nasional Karen, U Nai Gyao, dan keluarganya pada kehidupan lampau dengan rinci. Dia bahkan ingat pot tanah dengan beberapa hiasan perak dan emas yang ditanam di bawah pohon mangga oleh U Nai Guai saat berumur 3 tahun. U Aye Naing pergi ke rumah tuanya dan memberitahu anak laki-laki dan perempuannya di kehidupan lampau untuk menggali pot itu. Mereka menemukannya dan percaya bahwa anak itu benar-benar ayah mereka. Dia mengunjungi keluarga kehidupan lampaunya setiap tahun. Referensi Ibid halaman 200-205. 3. Dr. Ian Stevenson, seorang profesor pada Universitas Virginia, USA, membuat penelitian berskala internasional terhadap orang-orang yang bisa menceritakan kehidupan lampau mereka. Setelah mempelajari kurang lebih 1000 kasus dan menerbitkan buku-buku tentang penemuannya, dia menyimpulkan bahwa anak-anak yang dia selidiki bisa dengan tepat menceritakan kehidupan lampau mereka. Referensi Ibid halaman 195. 4. Di Myanmar Tengah, di sebuah desa yang disebut In Bin Hla, di kota Tat Kone, ada seorang bayi perempuan yang dilahirkan dengan 2 benjolan pada kepala menyerupai tanduk. Dia dulu bernama Ma Hathai. Ketika dia bisa berbicara dengan baik, dia mengatakan 2 kehidupan lampaunya. Dalam kehidupan lampaunya yang pertama,
Dia bernama Daomya di desa Ngaung Bin Gi. Daomya menyewa Ma Thain dan ibunya untuk bekerja di kebunnya. Ma Thain berumur 13 tahun, tapi dia besar dan tinggi. Jadi ibunya membiarkan dia bekerja sebagai seorang dewasa. Tetapi ketika Daomya memberikan upah pada mereka, dia memberi Ma Thain hanya setengah dari upah orang dewasa, dengan mengatakan bahwa Ma Thain hanya seorang anak. Ibu Ma Thain melakukan pembelaan dengan mengatakan, "Kami miskin. Saya membiarkan putri saya bekerja sebagai seorang dewasa untuk mendapatkan upah orang dewasa. Jadi, tolong bayar dia dengan upah orang dewasa." Daomya menolak membayar. Jumlah penipuan itu setengah upah Ma Thain. Sehingga ketika Daomya meninggal, dia terlahir kembali dalam rahim kerbau air milik Ma Thain. Dia tumbuh menjadi kerbau air betina, melahirkan 3 anak kerbau jantan, tapi kemudian mati. Pada malam sebelum dia mati, Ma Thain bermimpi. Kerbau betina itu datang dan memberikan dagingnya padanya. Ma Thain hamil dan pada waktunya melahirkan Ma Thai dengan benjolan daging seperti tanduk di kepalanya untuk menandakan kenyataan kehidupan lampaunya sebagai seekor kerbau. Ma Thai ingat 3 anak kerbau jantannya di kehidupan lampau dan menangis sedih untuk mereka. Dr. Ian Stevenson datang ke Myanmar untuk menyelidiki kasus ini. Referensi Dr. Mentimon, Two Paths for Future Existence, diterbitkan dalam bahasa Myanmar, cetakan ketiga, halaman 58-61. 5. Santi Dewi dilahirkan di New Delhi, India pada tahun 1926. Ketika dia berumur 3 tahun, dia memberitahu orang tuanya bahwa dia mempunyai seorang suami dengan nama Kadanath Chaubi, seorang pedagang tekstil di Mutra. Dia mengatakan bahwa dalam kehidupan lampau, dia adalah istrinya dengan nama Luddi dan bahwa Luddi meninggal 10 hari setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Dia sering mengatakan kehidupan lampaunya, sehingga ayahnya menulis surat dialamatkan pada Kadanath Chaubi, pedagang tekstil Mutra. Seminggu kemudian, sebuah surat datang dari Kadanath Chaubi mengatakan bahwa istrinya benar Luddi dan dia meninggal dunia 10 hari sesudah melahirkan seorang anak laki-laki. Dia juga meminta izin untuk melihat Santi Dewi. Beberapa hari kemudian, ketika Santi bermain di depan rumahnya, dia dengan cepat lari ke dalam kamar tidurnya. Ketika dia ditanya oleh ibunya, dia mengatakan bahwa suami terdahulunya berada di depan pintu gerbang. Dia benar-benar Kadanath Chaubi, karena semua yang dikatakan Santi benar. Ayahnya memberitahukan kepada Departemen Penelitian bahwa anak perempuannya bisa mengingat kehidupan lampaunya dengan baik. Mereka mengatur suatu perjalanan untuk membawa Santi Dewi ke Mutra. Di stasiun Mutra, Santi memberi salam pada sanak saudaranya terdahulu dengan menyebut nama. Dia diletakkan di atas kereta kuda poni dan diminta menunjukkan jalan ke rumah terdahulunya. Santi memberikan arah yang tepat. Dia juga bisa mengingat rumah itu walaupun sudah dicat dengan warna yang berbeda. Sebelum masuk rumah itu, orang dari Departemen Penelitian menanyakan Santi tentang ruangan dan perabot dalam setiap ruangan. Lagi-lagi, apa yang dia katakan ternyata benar. Ketika mereka sedang duduk di ruang tamu, Santi mengatakan bahwa dia, Luddi, menanam 100 koin perak di satu sudut ruangan. Orang dari Departemen Penelitian dengan senang hati menggali tanah, tetapi tidak ada uang yang ditemukan. Kadanath Chaubi meminta maaf pada mereka karena dia sudah mengambil uang tersebut sebelumnya. Referensi Dr. Mentimon, Scientific Evidence for Past Existence and Future Existence, cetakan ke-7, halaman 212-213.
Pembaca bisa membuat penelitian sendiri karena anak-anak yang bisa mengingat kehidupan lampau mereka sepertinya banyak ditemukan di tiap desa dan kota. B. Bayi-bayi ajaib banyak ditemukan di seluruh dunia. 1. Bayi ajaib dari Inggris yang bernama Christian Heineken bisa berbicara beberapa jam setelah kelahirannya. Dia bisa mengulang ayat-ayat Alkitab ketika berumur 1 tahun. Dia bisa menjawab setiap pertanyaan tentang geografi ketika berumur 2 tahun. Dia bisa berbicara bahasa Prancis dan Latin ketika berumur 3 tahun. Dia menjadi seorang pelajar filsafat ketika berumur 4 tahun. Dengan jelas, dia bisa mengingat semua pengetahuan yang sudah dia pelajari di kehidupan lampaunya. Referensi Narada Mahathera, The Buddha and His Teachings, diterbitkan oleh Singapore Buddhist Meditation Center, halaman 233 sampai 249. 2. William James Sidis, bayi ajaib dari Amerika, bisa membaca dan menulis ketika berumur 2 tahun. Dia bisa berbicara bahasa Prancis, Rusia, Inggris, Jerman, dan sedikit Latin dan Yunani ketika berumur 8 tahun. 3. Macaulay dari Inggris bisa menulis sejarah dunia ketika berumur 6 tahun. Dia pasti sudah mempelajari sejarah dunia dalam kehidupan lampaunya. 4. Jen Jen dari Republik China mengerti bahasa China dan Inggris ketika berumur 18 bulan. Dia bisa berbicara kedua bahasa tersebut ketika berumur 2 tahun. Dia bisa membaca dalam bahasa Inggris dan China ketika berumur 3 tahun. Dia belajar matematika tingkat SMA ketika berumur 4 tahun. Akhirnya, dia diterima di Universitas Wuhan ketika berumur 4 tahun sebagai mahasiswa paling muda di tahun 1985. Referensi Dr. Mentimon, Scientific Evidence for Past Existence and Future Existence. Cetakan ke-7, halaman 233 sampai 249. 5. Mahlagi dari Myanmar pada tahun 1954 bisa membaca dalam bahasa Pali dan mengerti artinya ketika berumur 6 tahun. Dia bisa mengingat kehidupan lampaunya sebagai seorang biku thera yang terpelajar. 6. Seorang anak laki-laki dari Myanmar bernama Pitaka Maungtun Kiaing bisa menceritakan banyak Pitaka Pali ketika berumur 6 tahun. Dia diundang ke banyak kota dan desa untuk menceritakan Pitaka Pali pada upacara festival Dhamma. Dia dulunya adalah seorang biku terpelajar dalam kehidupan lampaunya. Karena dia bisa mengingat Pitaka Pali dalam kehidupan ini, dia bisa bercerita dalam bahasa Pali tanpa harus mempelajarinya. Jadi, di dunia ini bermunculan orang-orang dengan kepribadian yang berkembang tinggi dan sempurna seperti para Buddha. Apakah mungkin mereka hasil dari satu kali kehidupan saja? Mungkinkah mereka pengecualian dengan otak yang khusus? Ilmuwan mempelajari otak Albert Einstein setelah dia meninggal. Mereka tidak bisa menemukan ciri-ciri yang istimewa. Bayi-bayi ajaib bisa dengan nyata menunjukkan kemampuan khusus mereka karena pembelajaran di masa lalu dalam kehidupan lampau mereka. C. Mengingat kehidupan lampau dengan regresi melalui hipnosis. Orang-orang yang tidak bisa mengingat kehidupan lampau mereka bisa dihipnosis dan diminta menceritakan kehidupan lampau mereka. Dengan hipnosis, seseorang bisa ditanya oleh yang menghipnosis untuk menjawab pertanyaan tentang pengalaman masa lalu, tentang kejadian pada masa kecil, dan tentang kehidupan lampaunya. Teknik ini banyak dipelajari dan dipraktekkan di Eropa dan Amerika. 1. Mrs. Anne Baker, seorang ibu rumah tangga di Inggris, tidak bisa berbicara bahasa Prancis. Dia tidak pernah mempelajari bahasa Prancis dan dia tidak pernah pergi ke Prancis. Tetapi ketika dia dihipnosis, dia berbicara banyak kejadian yang terjadi di Paris dalam bahasa Prancis yang lancar. Referensi
IBIT halaman 165-168. 2. Reverend Martin, pendeta di gereja Koptik, Pennsylvania, dan 22 anggota gereja yang terpelajar ingin melakukan penelitian sendiri tentang kehidupan lampau. Mereka belajar seni hipnosis, dan mereka menghipnosis jemaat gereja mereka yang tidak pernah percaya tentang kehidupan lampau. Ketika dalam keadaan terhipnosis, mereka diminta menceritakan tentang kehidupan lampau mereka. Dengan sigap, mereka memberitahu siapa mereka di masa lalu, di mana mereka tinggal, di mana mereka bekerja, dan apa yang terjadi di kehidupan lampau mereka. Semua yang mereka katakan direkam dan diperdengarkan pada mereka. Apakah saya menceritakan kehidupan lampau saya? Saya tidak bisa mempercayainya. Mereka berkata dengan rasa terkejut yang besar. Ketika pernyataan mereka dalam kondisi terhipnosis tentang kehidupan lampau mereka diselidiki, mereka mendapatkan benar adanya. Penemuan penelitian mereka dipublikasikan dalam sebuah buku dengan judul Penelitian-penelitian tentang Reinkarnasi dan di Luar Itu. Referensi IBIT halaman 165-168. 3. Seorang panitia peneliti USA menghipnosis Mrs. Virginia Tighe 6 kali pada tahun 1952 sampai 1953. Dalam semua sesi hipnosis itu, dia mengatakan kehidupan lampaunya sebagai Brady Murphy di Belfast, Ireland, kurang lebih 150 tahun yang lalu. Dia memberitahu tempat di mana dia tinggal, nama jalan, nama toko besar di mana dia biasanya berbelanja, dan nama suaminya yang bertugas sebagai seorang profesor dalam bidang hukum pada Queen's College kurang lebih tahun 1847. Panitia peneliti ini pergi ke Belfast untuk melakukan penyelidikan. Mereka tidak bisa menemukan nama jalan, alamat di mana Brady Murphy tinggal, toko besar di mana dia biasa berbelanja. Semua sudah berubah dalam waktu 150 tahun. Akan tetapi, ketika mereka mempelajari catatan harian kota dan rekamannya, mereka menemukan nama jalan, nama toko besar yang disebutkan Mrs. Virginia Tighe. Mereka juga melihat catatan Ratu Inggris datang ke Ireland tahun 1847 dan membuka Queen's College di mana suami Brady Murphy bekerja sebagai profesor di bidang hukum. Cerita tentang Brady Murphy dipublikasikan di surat kabar, jurnal, dan menjadi terkenal di USA. Manusia dengan kekuatan gaib, Edgar Cayce. Kemampuan dan pencapaian Edgar Cayce di USA sangat misterius dan hebat. Dia dilahirkan di Kentucky pada tahun 1877. Orang tuanya sebagai petani tidak berpendidikan. Dia bersekolah di sekolah negeri sampai kelas 9. Setelah itu dia bekerja sebagai pegawai di sebuah toko buku. Dan kemudian dia menjadi agen penjual asuransi. Waktu berumur 21 tahun, dia menderita radang tenggorokan dan kehilangan suara. Semua pengobatan yang dilakukan tidak bekerja dengan efektif sampai hampir 1 tahun. Ketika dia bekerja sambil belajar sebagai tukang foto, seorang penghibur keliling dan penghipnosis bernama Mr. Hart datang ke kotanya. Dia setuju untuk menghipnosis Edgar Cayce. Anehnya, Cayce bisa berbicara dengan suara yang normal dalam keadaan terhipnosis. Seorang lokal bernama Mr. Lane yang mempunyai bakat sebagai seorang penghipnosis, menghipnosis Cayce dan menyarankan dia untuk menggambarkan sifat dasar dari penyakitnya. Edgar Cayce merespon dengan suara yang normal. Dalam keadaan biasa, badannya tidak bisa berbicara karena ada bagian otot tertentu yang tidak berfungsi pada pita suara yang disebabkan oleh ketegangan syaraf. Ini adalah kondisi psikologis yang menimbulkan akibat pada fisik. Ini bisa dihilangkan dengan meningkatkan sirkulasi pada bagian yang terganggu dengan sugesti pada saat sedang dalam kondisi tidak sadar. Mr. Lane segera memberikan sugesti pada Cayce bahwa sirkulasi darahnya akan meningkat pada bagian yang terganggu
dan kondisinya akan membaik. Secara perlahan-lahan, dada atas dan kemudian tenggorokan Case mulai berwarna merah muda, kemudian merah jambu, kemudian menjadi merah lembayung. Setelah 20 menit tertidur, sambil membersihkan tenggorokannya, dia berkata, "Sekarang semua baik, kondisi sudah membaik. Buat sugesti agar sirkulasi menjadi normal dan biarkan tubuh menjadi sadar." Mr. Lane memberikan sugesti tersebut. Edgar terbangun dan mulai berbicara dengan normal. Menurut Lane, dalam keadaan terhipnosis, Case bisa melihat dan mendiagnosa kondisi badannya sendiri. Maka dia mungkin bisa melihat dan mendiagnosa orang lain. Mereka melakukan percobaan. Pada Lane sendiri yang menderita sakit di perut. Case dalam keadaan terhipnosis menggambarkan kondisi di dalam tubuh Lane dan menyarankan beberapa cara pengobatan. Ini bekerja dengan baik. Dan kemudian Case mendiagnosa banyak pasien dan memberikan pembacaan yang benar. Pembacaan bisa dilakukan malam atau siang hari. Beberapa menit setelah berbaring, dia membiarkan dirinya tertidur. Kemudian Lane atau istri Case atau orang yang bertanggung jawab akan memberikan dia sugesti yang tepat dan biasanya dengan formula sebagai berikut. Kamu sekarang akan mendapatkan nama seseorang yang bertempat tinggal di jalan, alamat, kota, negara bagian. Kamu akan mengamati badannya dengan seksama, menguji secara keseluruhan, dan memberitahu saya kondisi yang kamu dapatkan pada saat ini, memberitahu penyebab kondisi yang ada, juga menyarankan untuk membantu dan meredakan sakit pada badannya. Kamu akan menjawab pertanyaan pada saat saya bertanya tentang mereka. Edgar Case dalam keadaan terhipnosis mempunyai kemampuan parapsikologis. Dia bisa memeriksa pasien yang berada jauh dan bisa melihat ke dalam badan mereka, mendiagnosa sifat dasar dari penyakit dan sakit mereka dengan tepat. Jadi pasien yang cacat tidak perlu dibawa padanya. Dia bisa membuat diagnosa yang tepat dan menyembuhkan pasien bukan hanya yang berasal dari Amerika, tetapi juga dari negara lain. Edgar Case memberikan banyak diagnosa medis dengan kemampuan waskitanya sejak tahun 1901 dan kurang lebih 30.000 pasien disembuhkan dari penyakit yang kronis. Dia juga bisa melihat karma lampau mereka dan dia mengatakan bahwa beberapa penyakit berhubungan dengan karma buruk lampau mereka. Untuk menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan karma, akibat buruk dari karma yang tak bermoral harus dihentikan dengan banyak melakukan perbuatan bermoral dan penyakit pada saat ini disembuhkan dengan obat yang tepat. Obat yang Case resepkan kebanyakan obat berasal dari tanaman. Sebuah yayasan Edgar Case didirikan di Virginia Beach. Catatan pasien disimpan pada yayasan itu. Demikianlah saya akhiri dulu pembacaan bab 3, bukti-bukti kehidupan lampau. Saya mohon maaf jika ada nama-nama yang saya lafalkan secara salah, karena nama-nama tersebut dalam bahasa yang tidak saya ketahui. Saya akan melanjutkan pembacaan bab 3 tersebut pada video part selanjutnya dengan mulai membacakan pembacaan kehidupan yang lebih tepat dari diagram astrologi, dan dilanjutkan dengan pembacaan bab 4 mengenai bukti-bukti adanya kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang